Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Baik, alhamdulillah semuanya diberikan kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti pelajaran hari ini, yaitu pendidikan agama Islam. Sebelum kita melanjutkan bab yang selanjutnya, coba masih ingat apa udah lupa? Minggu kemarin kita membahas tentang apa? Sholat. Nah, sholat itu dalam arti bahasa artinya apa? Doa. Karena apa? Kenapa artinya doa? Nah, karena di dalamnya sholat itu terdapat doa-doa semua. Oke. Nah, terus syarat sahnya sholat apa aja kemarin? Masih ingat apa enggak? Syarat sahnya sholat. Ayo. Apa? Syarat sahnya sholat. Ayo. Hadap kiblat. Terus apa lagi? Nutup aurat. Pintar. Good. Terus apa lagi? Ya, pintar. Ya, menghadap kiblat. Tadi udah. Suci, bersih, ya, suci, bersih dari najis. Apanya yang bersih? Pakaian. Terus badan, pakaian, dan tempat untuk sholat. Oke. Nah, berarti masih ingat ya anak-anak? Berarti belajar. Kalau tadi malam nggak belajar, pasti tidak ingat apa yang sudah diajarkan kemarin. Hari ini kita membahas sholat sunnah rawatib. Dibuka halaman 203. 203 dibuka. Nah, apakah kalian tahu anak-anak sholat rawatib itu apa? Sholat Nah, good gitu. Sholat rawatib itu sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudahnya sholat fardu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menyempurnakan sholat fardu. Oke. Macam-macam sholat sunnah rawatib itu ada dua, yaitu sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Oke. Nah, sholat sunnah rawatib qobliyah itu dikerjakan sebelum sholat fardu. Kalau sholat rawatib ba'diyah, nah, dikerjakan setelah sholat fardu. Nah, jadi macam-macam sholat sunnah rawatib itu ada dua. Oke. Apa aja? Ayo, baru tadi qobliyah dan ba'diyah. Nah, terus bilangan sholat sunnah rawatib. Kalau subuh itu qobliyah atau ba'diyah? Apa? Apa? Ayo, qobliyah. Subuh berapa rakaat? Berapa rakaat? 2. Nah, niatnya gimana? Fardu atau sunnah? Rawatib itu sunnah. Ayo, berarti gimana? Usolli
Sun ini sholat rawatib qobliyah subuh. Jadi usolli sun natas subahi rakaataini qabli yatan mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala, karena dikerjakan dengan cara sendiri atau munfarid. Nah, sholat duhur itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Qobliyah 2 rakaat, ba'diyah atau 4 rakaat, ba'diyah 2 rakaat atau 4 rakaat. Terus sholat asar ada apa enggak? Sholat asar ada qobliyah ba'diyahnya apa enggak? Tidak ada. Terus sholat maghrib ba'diyah atau qobliyah itu ayo dibaca. Ba'diyah 2 rakaat. Ya, yang terakhir sholat isya itu ba'diyah atau ba'diyah juga, berapa rakaat? 2 rakaat, pinter. Nah, ayo sekarang dibaca coba. Nih, hikmah sholat rawatib. Nah, diantaranya yaitu untuk pembelajaran hidup tertib. Nah, sholat apapun mempunyai rukun yang harus dilaksanakan dengan tertib. Ini memberikan pembelajaran bahwa hidup itu harus mengikuti tata tertib yang berlaku. Mengantri harus tertib, di jalan kita juga harus tertib ya. Terus di sekolah kita juga harus tertib. Yang kedua hikmahnya yaitu untuk pembelajaran hidup disiplin. Untuk pembelajaran hidup disiplin 210. Ya coba dibaca Mbak. Ya pembelajaran hidup disiplin, hikmah sholat rawatib dibaca. Yuk. Ya, yang B pembelajaran ya sampai sikap disiplin. Yang C enggak usah. Pembelajaran hidup disiplin. Sholat rawatib selalu dilakukan saat waktunya tiba. Rawatib qobliyah akan selalu dilakukan sebelum sholat fardu. Rawatib ba'diyah selalu dilaksanakan sesudah sholat fardu. Sholat rawatib juga dilaksanakan menyertai sholat fardu. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa hidup ini harus menjalankan sikap disiplin. Oke, terima kasih. Nah, yang kedua yaitu untuk pembelajaran hidup disiplin. Nah, sholat rawatib itu dilaksanakan menyertai sholat fardu. Nah, yaitu memberikan pembelajaran bahwa kita hidup itu harus menjalankan sikap disiplin. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menggugurkan dosa. Nah, ini hikmah-hikmah dari sholat rawatib. Untuk kesehatan jasmani juga. Jadi kita sholat itu kita bikin sehat karena kita gerak. Ya, iya tidak? Nah, kita kan gerak. Nah, gerak itu bikin sehat. Nah, gerakan sholat itu kan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dampaknya baik terhadap tubuh kita. Nah, jangan malas-malasan untuk sholat. Semakin banyak sholat yang kita lakukan akan semakin baik, membuat jasmani kita akan sehat. Oke. Terus selanjutnya tata cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib.
Tata cara sholat rawatib itu sama dengan kita sholat fardu. Nah, cuma yang berbeda apanya? Yang membedakan apanya? Niatnya. Nah, niat fardu sama niat sunnah rawatib itu berbeda. Nah, tata caranya yaitu tidak mendahului adzan dan iqomah. Nah, meskipun sholat qobliyah sebelum qobliyah itu kan sebelum sholat fardu ya, dilaksanakan sebelum sholat fardu. Tetapi kita harus menunggu adzan dan iqomah dulu, adzan dulu. Kalau belum adzan kita tidak boleh melakukan sholat rawatib. Terus jika lebih dari 2 rakaat, jadi kita harus 2 kali salam, 2 rakaat salam. Nanti takbir lagi, niat lagi takbir, terus salam lagi. Tidak boleh langsung 4 rakaat kayak sholat duhur, tidak boleh. Terus tata cara yang selanjutnya caranya yaitu dikerjakan secara apa? Berjamaah atau sendiri? Sendiri ya, sholat rawatib itu dikerjakan secara munfarid, sendiri. Terus yang selanjutnya yaitu bacaannya tidak dinyaringkan. Nah, tidak kayak sholat berjamaah. Jadi suaranya pelan, tidak dinyaringkan. Yang selanjutnya yaitu membaca niat sesuai jenis sholatnya. Jadi misal qobliyah subuh, niatnya juga qobliyah subuh tidak boleh, niat ba'diyah subuh tidak boleh. Terus misal ba'diyah maghrib, niatnya juga harus ba'diyah maghrib, tidak boleh qobliyah maghrib. Yang selanjutnya yaitu harus berpindah tempat dari kita sholat fardu. Misalnya kita sholat fardu di sini, kita akan melakukan sholat sunnah rawatib qobliyah atau ba'diyah, kita harus mundur dulu atau di sampingnya. Tidak boleh di satu tempat dengan sholat fardu. Nah, harus berbeda tempatnya ya. Tempatnya harus berbeda. Terus yang terakhir yaitu tidak mengerjakan sholat rawatib atau lainnya jika iqomah sudah dikumandangkan. Nah, kalau sudah iqomah kan sudah mau mulai sholat fardu ya. Nah, kita tidak usah melakukan sholat rawatib. Halo anak-anak, udah ngantuk nih. Aduh, permainan dulu aja deh. Biar semangat, biar fokus. Ayo berdiri semua. Bu Lilis ajarin lagi. Ya berdiri semua. Biar fokus. Ayo. Kita apa ya? Ini aja. Marina, sudah pernah dengar apa belum? Marina menari di atas menara. Ini ajarin. Marina anggap saja kita. Marina menari di atas menari di atas gimana tadi? Di atas baru gini di atas. Menara baru nguncup. Marina gini, menari, kita menari. Terus kita menari di atas menara. Ini untuk melatih konsentrasi. Nah, nanti Bu Lilis yang ngasih aba-aba anak-anak yang melakukan gerakannya. Kalau ada yang salah berarti tidak konsentrasi. Oke? Paham? Nah, ya dimulai.
Yo, mulai dulu. 1, 2, 3. Marina menari di atas di atas ayo kurang konsen. Di atas belum. Belum gini, Nak. Gini, di atas menara baru rucut. Nah, ayo ulangi. Konsentrasi. Ya, Marina menari di atas menara, yo masih tetap harus konsentrasi. Menari, Marina di atas. Nah ini lebih cepat lagi habis ini. Harus konsentrasi yo. Marina menari di atas menara. Marina Marina, ayo menari, ayo konsentrasi. Menari menara. Marina di atas menara, ayo konsentrasi. Ayo, pokoknya kelihatan ketahuan yang nggak konsentrasi. Ya sekali lagi, menari, Marina. Tuh, ayo, kurang konsentrasi. Menari, menara, Marina, menari di atas menara. Menari di atas Marina. Oke, terima kasih. Harus konsentrasi. Kita melanjutkan pelajaran dulu. Oke. Nah, sekarang kita mengingat pelajaran yang sudah tadi. Nah, sholat rawatib. Udah jam istirahat. Sholat rawatib tadi ada 2, sebutkan. Ayo, masih ingat nggak? Good. Nah, ayo nanti yang bisa tunjuk jari ya. Ini kan pelajarannya baru aja, masa udah lupa. Yo. 2 rakaat sebelum isya. Sebelum isya berarti qobliyah. Nah, terus sholat rawatib hukumnya Wajib. sunnah. Oke. Nah, pelajaran pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih, anak-anak jaga kesehatan. Tetap jaga kesehatan. Terus di rumah harus harus belajar ya. Jadi anak-anak harus fokus. Kalau mengikuti pelajaran harus fokus. Oke, pelajaran pada siang hari ini kita akhiri cukup sekian. Sebelum kita tutup pelajarannya, mari kita berdoa bersama-sama. Yuk, membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.
Ya.